Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Anjani Putri, NPMD 220011684. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dua prediktor atau dua variabel dengan menggunakan SPSS. Soalnya yaitu diambil sampel secara acak sebanyak 12 siswa dalam suatu penelitian untuk menentukan hubungan antara nilai prestasi siswa atau Y dan motivasi X1 dan minat belajar S2. Datanya adalah sebagai berikut. Pertama, buka dulu aplikasi SPSS-nya. Lalu klik variabel view. Pada name kita tulis X1, X2, dan Y. Pada bagian label, X1 itu motivasi, untuk X2 yaitu minat, dan Y yaitu nilai prestasi. Lalu klik data view dan masukkan data. Kita copy dari dokumen ini, lalu masukkan data. Jika sudah, klik analyze, lalu regression, dan linear. Untuk nilai prestasi atau Y, dimasukkan pada kolom dependent. Untuk motivasi, dimasukkan pada independent, dan minat dimasukkan pada independent juga. Setelah itu, klik OK, maka akan muncul hasil SPSS sebagai berikut. Untuk penjelasan SPSS-nya, yaitu dilakukan perumusan hipotesis dulu, di mana H1 terdapat pengaruh motivasi atau X1 terhadap nilai prestasi Y, H2 terdapat pengaruh minat X2 terhadap nilai prestasi Y, H3 terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap nilai prestasi Y, dengan menggunakan taraf signifikan atau taraf nyata 5%, alfa sama dengan 0,05. 2 yaitu dasar pengambilan keputusan. Pertama, uji T. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel X terhadap variabel Y. Untuk nilai T tabelnya itu bisa dilihat, rumusnya yaitu T setengah alfa dB. T setengah alfa dB-nya yaitu N kurang K, T setengah dari 0,05, N-nya itu jumlah sampel, dan K yaitu jumlah variabel 3. Maka hasil T-nya yaitu 0,025, dB-nya yaitu 9. Maka hasil T tabelnya yaitu 2,262. Nah, hasil dari T tabel ini bisa dilihat pada tabel T. Untuk 0,025 yang ini pada dB 9, maka hasilnya 2,262. B. Uji F. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nilai F tabelnya bisa dicari dengan F alpha dB pembilang dB penyebut, di mana F alpha dB pembilangnya itu K dan dB penyebutnya itu N kurang 1
kurang K dikurang 1. F 0,05 di mana K yaitu jumlah variabel bebasnya yaitu ada 2, N yaitu jumlah sampel 12 dikurang jumlah variabel bebas 2 dikurang 1. Maka hasil F tabelnya itu F 0,05, DB pembilang 2 dan DB penyebut 9. Maka bisa dilihat pada tabel F 0,05 untuk DB 2, DB pembilang 2 dan DB penyebut 9, yaitu 4,256. Selanjutnya yaitu bisa dilihat ini hasil pada SPSS untuk koefisien. Jadi persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2. Maka nilai A-nya yaitu bisa dilihat pada unstandard koefisien yang konstan ini yaitu 2,971 ditambah B1-nya yaitu motivasi. Bisa dilihat pada unstandard koefisien yang B 0,212X1 ditambah B2 0,864X2. A sama dengan angka konstan dari unstandard koefisien yaitu nilainya sebesar 2,971. Artinya jika variabel motivasi dan minat sama dengan 0, maka nilai prestasi adalah 2,971. Untuk B1 yaitu angka koefisien regresi nilainya sebesar 0,212. Artinya jika variabel motivasi meningkat satu satuan dengan asumsi variabel minat tetap, maka nilai prestasi akan meningkat sebesar 0,212. Untuk B2 yaitu angka koefisien regresi nilainya sebesar 0,864. Artinya, jika variabel minat meningkat satu satuan dengan asumsi variabel motivasi tetap, maka nilai prestasi akan meningkat sebesar 0,864. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Pengujian hipotesis pertama atau H1 diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,347, yaitu bisa dilihat pada tabel koefisien bagian signifikansi ini motivasi yaitu nilainya 0,347 dan minat 0,07 untuk signifikansinya. Maka untuk pengujian hipotesis pertama diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,347 yaitu lebih dari 0,05 dan nilai T hitungnya 0,992 kurang dari T tabel 2,262, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Jadi tidak terdapat pengaruh yang signifikan motivasi X1 terhadap nilai prestasi Y. Untuk pengujian hipotesis kedua yaitu diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y sebesar 0,07007 kurang dari 0,05 dan nilai T hitungnya yaitu 3,441 lebih dari T tabel 2,262, maka H2 diterima. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan minat X2 terhadap nilai prestasi Y. Untuk pengujian hipotesis ketiga H3 menggunakan uji F bisa dilihat pada tabel ANOVA. Nah, pengujian hipotesis ketiga ini diketahui nilai signifikansinya untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap Y sebesar 0,000 kurang dari 0,05 yang dimana bisa dilihat pada tabel ANOVA signifikansinya yang ini sig 0,000 dan nilai F hitungnya yaitu 23,978 ini bisa dilihat pada tabel ANOVA yang F yaitu lebih dari F tabel 4,256. Maka hipotesis 3 diterima. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi X1 dan minat X2 terhadap nilai prestasi Y. Selanjutnya, koefisien determinasi bisa dilihat pada tabel hasil SPSS model summary. Diketahui nilai R square-nya yaitu sebesar 0,842. Jadi pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap nilai prestasi Y adalah sebesar 84,2%. Mengapa 84,2%? Karena cara mencari nilai determinan yaitu R kuadrat atau R square ini yang 0,842 dikali 100%. Maka hasilnya 84,2%.